tipuanmu membawaku ke neraka. Sebenarnya aku sangat butuh cinta, tapi ku takut dipercaya, dipercaya. Emang Emang saking kita udah tahunya ya, Iya, bener. jadi kita sama ngeluarin katanya. Iya, bener. Aduh, coba Aledi dulu apa nak? emang ada aja gebrakannya. Ya Allah. Lu kayak kota Depok, lu ada aja gebrakannya. Mau kemana sih? Aduh, Lu aja gua yang bingung. gak nyanyi. Lu Kesel paham gitu ya. Nah, Gimana apa- lu yang nyanyi? Ih, kesabaran gua mau udah tebal banget Awendi. Maksudnya dia mau ngapain gitu Iya, ya? mau ngapain? buru-buru selesai? Apa mau gimana sih? Emang kalau udah hari Rabu, Kamis, Jumat udah males Jeng. Ya dia. Makanya anak band kalau boleh usul fokus sama alat musik yang dimainkan. Iya. Nggak usah ngeliatin Juwita begini-gini, nggak usah. Nggak usah. Ke-distract jadinya. Parah ada dah lu, parah. aja. Parah. Oke, lanjut kita lagu kedua. Lanjut. Tembang berikutnya untuk manis yang masih menonton di rumah. Asik. Sikat. Baru aja ditegur. Ya Allah, ikhlasnya hati seringkali disalah.
Pin, baru nyampe lo. Gue dari tadi di jalan. Gue ngeliatin lo live, Wu. Banyak yang komentar, Bu geser dikit. Ibu geser, nggak kelihatan deh. Tadi ngeliat pantat ibu aja begini-begini. Nggak ngerti sih diwarnain lagi. Habis gue keramas luntur. Oh, ini luntur. Iya. Ya ampun. Musang bulan. Hah? Musang bulan ya? Bukan musang bulan ini mah. Apa? Itu apa namanya? Nggak tahu. Apa namanya? Ini warnanya ungu kan, Seng? Ungu. Ini namanya kapibara. Oke, semangat semuanya hari ini. Jangan pegang ya. Ngapa wudhu ya? Iya. Deh. Ya enak. Judul kita hari ini. Ya kagetnya, ya kaget. Berisik. Berisik Kamu lo. nggak ngelit. Diam. No. Diam. Biar dia berdikari sendiri. Jangan lu bantuin. Ya ada. Sana. Sana pulang. Pulang balik lagi jadi tanah. Ajang. Ajang. Lu kalau mau nonton dari handphone, tapi di depan pintu situ ya batasnya. Ya masuk. Nggak ada. Enggak di. Nggak Ada yang nahan, ngapain nahan lu? Naikin rating juga kagak. Iya. Ya. Cantik kagak. Ya, judul hari ini adalah Sono cabut. Ya, judul hari ini adalah Bapak gue jago masak. Bapak gue pekerja keras. Bapak gue udah nggak ada. Bercandanya Iya, dia mah. kan kita jadi nggak Dari enak. kemarin bercandanya begitu Kita jadi mulu. nggak enak, Iya, dari sini, Seng. Mau bercanda ini juga Gue takutan nyentuh dia kelepasan sama kesentuh. Boleh jadinya. Ya. Ya sama aja. Ayo ngapain kesini lagi? Sono. Gue malas kena air. Lah, kenapa emang? Biasanya ya kan dia minggu emang mandi kan seminggu sekali. Biasanya juga gupak. Ngobak. Ya. Gupak. Iya, judul Bapak gue jago masak. Bapak gue pekerja keras. Bapak gue diplomat. Yang jelas, bapak kita itu bapak-bapak. Baca nih orang nih. Oke, langsung aja. Kita kedatangan. Besok pakein bangku dong di situ. Gua mah bertiga aja. Ngomong saya ntar aku yang pindahin. Berdua di sini, gue di sini ntar. Enggak. Ya lu bintang tamu, apaan lu di sini lo? Ilah udah pada gede juga. Kita kedatangan bintang tamu kita yang pertama. Ini dia Ananda Omes. Bukan, itu ibu yang ini. Itu ibu yang ini. Dua lagu di belakang gue ngeliatin enak banget. Nggak kebagian. Iya. Belakang di Omes, mereka bisa nggak masuk ke aja, kuis Bang kamu? Omes. Apa? Gue masukin kuis kamu bisa nggak? Kita emang nyari ibu-ibu expired kayak begini. Kamu jangan salah. Mereka expired, tapi ada stempel Bepom. Jadi aman tahu. Aman. Silakan duduk, Omes. Makasih. Sayang bagi bantal dong. Bagi bantal. Tapi untungnya Omes dia bintang tamu segmen 1. Kenapa emang? Biar kata dia enjoy ngeliatin goyangan tadi. Coba bintang tamu segmen 3. Apa? Begitu selesai acara dia pulang begini-gini. Oke. Coba dong lagi. Orang badannya gerak kok lu pala lu yang gerak. Ya beda. Iya. Kita ada artikel dulu buat Omes ya. Boleh. Spesial buat Omes. Silakan. Tanpa sepengetahuan istri, ternyata Omes tulis surat wasiat untuk anak sebelum haji. Iya kan? Iya. Mau haji kayak kan Mau sering ditakut-takutin orang ya? Iya. Lah emang ketemu kemarin haji?
Nggak sempat ketemu. Tapi kita tahun yang sama ya? Tahun yang sama barengan. Sempat ketemunya sama Surya. Oh, Kok bisa ketemu Surya ya? ya kali Aomes gini lihat. Colek-colek baik. Nggak kena kalau baju boleh. Tapi deg-degan Ya saya. kalau baju boleh. Elah. Ya kali Aomes sudah ngeliat kali dari ujung cuma males. Kalau pas sama Surya bisa ketemuan waktu itu karena emang itu juga bentar kok makan siang doang. Karena Pas janjian. banget. Karena janjian. Udah berapa hari janjian. Sur di mana kita makan siang bareng ayo. Karena kan kegiatannya juga beda-beda kan Ya. rombongan karena kita beda Kamu minta rombongan. aja nomor teleponnya, siapa tahu abis kuis sama brownies kamu makan bareng. Beda, ini kan waktu haji kemarin. Waktu haji. Ya kan Udah kemarin lewat. nggak ketemu, siapa tahu sayang mau ketemu. Iya, ntar aku minta saya. Tapi nikmat banget ya. Nikmat banget ya. Mas. Ya, alhamdulillah. Terus jadi kemarin ketakutan apa aja yang dilakuin Omes sebelum berangkat haji? Kalau dibilang ketakutan sih lebih ke ini ya persiapan kali ya. Ya. Karena kan banyak kisah-kisah di tahun sebelumnya karena kebetulan juga ibuku di tahun sebelumnya berangkat. Jadi memang kan banyak yang meninggal dunia, over kapasitas, harusnya 1 juta jadi 3 juta, 4 juta, Panasnya 5 juga di juta. luar, Panasnya juga turun. kemarin masih sampai 40 derajat sekian. Jadi memang ya mempersiapkan diri aja dan salah satu persiapan yang paling baik kan persiapan menuju Kematian. betul sekali. Jadi ya mempersiapkan tulis wasiat gitu aja. Jadi kemarin Omes itu mau berangkat haji sama istri juga? Sama istri berdua. Jadi berdua. alhamdulillah. Iya. Jadi anak-anak dititipin sama orang Anak-anak. Tapi Dian Ayu juga nulis nggak? Enggak, dia nggak tahu. Oh, lu berarti inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri, istriku pun nggak tahu ketika berangkat aku nulis wasiat. Jadi aku titipkan ke seseorang yang aku percaya untuk menitipkan semua nih. Ini apa? Buat anak-anak. Sampai ya kalau dunianya gitu kan PIN, password, ada harta apa saja disiapkan semuanya terus menitipkan satu persatu anak-anak. Ini sudah disiapkan untuk nanti kuliah, rencananya kuliahnya di sini, SMA-nya di sini. Ini anak nomor 3, rencananya sekolahnya di sini, lanjut kuliahnya nanti di sini. Terus apa namanya? Ya itulah. Sampai sedetail itu, Mes? Sampai sedetail itu. Gue nulis sampai anak ini sampai segini, tabungannya yang ini. Untuk tabungan sekolah ini ada yang ini. Jadi ini kalau misalkan butuh banget tolong jual yang ini di hold Sampai dulu. lo kasih planinnya ya? Ya, sampai Tapi ini plannya kayak terjadi gimana. sama nyokap gue. Jadi pas bokap gue meninggal, nyokap gue itu kan nggak pernah tahu PIN bokap gue tuh berapa. Gitu. Jadi pas saat pengurusan surat kematian pun bank juga ribet. Ya. Bang juga ribet karena nggak tahu PIN itu gitu. Terus akhirnya gimana? Lupa gue akhirnya gimana, pokoknya terakhir ya tetap emak gue kan harus ngomel dulu ya. Pokoknya dia di bank dia ngomel dulu bahwa dia ini istrinya gitu. Tapi ternyata memang regulasinya tuh Pengertiannya ya? iya tetap memang harus ada PIN-nya gitu. Itu aku juga belajar dari orang tua ya, dari mertua. Ya. Kebetulan mama mertua udah nggak ada. Papa kebetulan sakit. Papa mertua lagi stroke. Jadi kan nggak bisa tuh ngurusin. Kita anak-anaknya udah jadi ahli waris. Jadi itu memang salah satu hal yang penting. Benar. Memberikan PIN, password ke orang yang kita percaya. Betul. Karena nanti ngurusinnya panjang. Panjang. Tapi kenapa Omes bisa sampai kepikiran gitu? Ada omongan dari orang atau memang dari hatinya sendiri? Enggak sih, dari hati aja. Karena astagfirullahalazim ya. Cuman dari pribadi, kalaupun memang saya harus meninggal di sana, saya yakin sebaik-baiknya Sang Maha Penjaga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menjaga anak-anak saya, keluarga yang saya tinggalkan, termasuk menjaga saya ketika berangkat nanti. Tapi mungkin salah satu yang indah adalah menjemput kematian kita di tanah yang paling indah. Ya, berharap meninggal di sana sih sebenarnya ya. Nggak tahu ya, betul. Ya. Pas lagi umroh, pas lagi ini, Haji. kayak begini, lagi takbiratul ihram. Ya Allah, jika engkau cabut nyawaku saat Cabut ini, deh kita. indah ya Allah. Ini kita pengen husnul khotimah. Ya. Dengan ingat dosa semuanya, kalau husnul khotimah, kayak cita-cita kita lah. Semua umat muslim insya Allah. Tapi kan kalau misalnya memang di haji itu kita tuh kan nggak boleh marah, nggak boleh Banget ya. berselisih paham. Jadi makanya kita dianjurkan untuk pasrah gitu. Jadi ikutin aja alurnya gitu. Makanya lebih baik tuh kalau mau berangkat haji ya dipersiapkan dari sebelum berangkatnya ya. Karena pasti ada aja kejadian-kejadian gitu. Jadi harus benar-benar, apalagi suami istri itu ujiannya paling kuat ya. Allah, iya. Yang satu udah mandi, yang satu belum mau berangkat sholat gitu aja bisa berantem ya. Betul. Makanya sebelum berangkat, aku sama istriku udah sepakat. Mandi dulu dari Jakarta. Dari Jakarta. Ini
Apa sih Udah Wen? janjian. Ya juga. Udah pasti dia mati. Benar, udah janjian. Jadi pas sebelum berangkat, sepakat tuh. Karena kan kita sebelum berangkat kita bertemu para guru, Ya. bertemu para asatidz, bertemu para habaib. Kita ngobrol, Bib kami harus bagaimana ketika kami di sana. Kalau kamu mau naik level, coba, Sebazim ya, jangan jadi tamunya Allah. Jadilah pelayan tamunya Allah. Apa ladang pahala yang kamu bisa lihat di sana, kerjakan. Makanya sebelum berangkat aku ngomong sama istriku, sayang, kita dengar dari guru-guru kita, mari kita menjadi pelayan tamu-tamunya Allah. Tapi kalau aku sudah melewati, jadi aku melupakan kamu, aku terlalu fokus kepada orang lain, tolong ingetin. Tapi ketika kamu ikhlas, aku akan melakukan apapun yang terbaik di tanah suci yang bisa aku lakukan. Termasuk istriku juga begitu. Tanggung jawab utamaku adalah kamu, istriku bilang. Tapi aku juga akan mengejar kebaikan. Kalau aku sudah melewati batas, ingatkan aku tetap menjadi istrimu di tanah suci ini. Jadi itu sebelum berangkat kita udah sepakat kayak begitu. Jadi Masya Allah, nikmat banget. Ya. Kalau ketemu teman-teman ngeliat jamaah lain berdesak-desakan, panas, sesederhana kita nyemprot-nyemprotin air. Ya. Haji, Masya Allah, syukron. Terharu kita. Enak ya. Ngebantu orang, dorong kursi roda, nemenin orang tua untuk tawaf. Nikmat, Masya Allah. Tapi yang jadi pertanyaan saat ini, kan kadarullahnya Allah kasih umur panjang nih. Ya. Alhamdulillah. Suratnya udah nggak berlaku lagi yang kemarin yang ditulis berarti. Surat sih tetap saya titipkan. Karena kan lebih ke planning kan. Oh itu tetap Kayak- ada. Betul, kayak besok nih kita mau berangkat, tapi itu jadi salah satu hal yang setelah berangkat haji kemarin, salah satu hal yang rutin saya lakukan. Mengingatkan lagi wasiat ketika saya akan berpergian jauh. Jauh. Jadi bepergian jauh saya ingetin lagi tuh orang yang saya titipkan itu, saya mau berangkat, besok saya akan berangkat cukup lama ke luar negeri, kurang lebih 10 hari berkendara, wallahu alam seperti apa nanti di sana. Saya ingetin lagi gitu aja. Hati-hati ya Wen, nanti naik motor. Ya enggak kan bareng-bareng dia. Hati-hati yang namanya naik motor kita nggak pernah tahu. Di negeri orang takut tinggalannya licin. Dia ntar jadi ngantuk bawa Pegang motor. terus, pegang terus. Jadi kepikiran gua. Tapi nggak ada salahnya juga Wendy. Apaan? Terangkan. Dari kemarin nih bercandanya nih. Jangan bercandanya jangan suka begitu. Jangan dimain-mainin. Lu masih muda, orang masih sayang sama lu. Kok ngingetin lu? Gitu. Enak kalau dibalikin. Iya, bercanda dari kemarin begitu mulu. Kan ngomonginnya bapak-bapak, temanya bukan kematian. Iya temanya bapak-bapak. Iya. Karena kan kita nih terharu dengan Iya. cerita Omes. Tapi memang kalau lagi motoran, menurut saya, Ya. salah satu saat paling dekat dengan Tuhan, dengan kematian adalah ketika mengendarai Motor. motor. Emang iya. Ya, karena kita nggak tahu, kitanya sudah disiplin, sudah salah lagi. Kalau lu takut kan motornya Gua nggak gede. berangkat nih kalau begini nih. Sorry. Bapak-bapak. Lagian kalau lu takut lu nggak usah bawa motor, nangkring aja di motornya Omes. Ngapain lu bawa motor? Di depan, Tapi di depan. banyak kejadian-kejadian emang pas lagi naik motor belok-belok gitu ya. Stop, bro. Omes. Ya. Ngap lu Jangan pesawat begitu. lu. Ini kan tadi kan Omes kan bercerita tentang wasiat dan segala macam. Jadi kalau misalnya ada kesempatan baik mau bicara ke istri atau ke anak-anak, apa yang Omes pengen sampaikan? Kalau ke istri ya, terima kasih sudah menemani selama ini, sudah sabar, menerima segala kekurangan, menjadi pendamping yang begitu luar biasa belasan tahun kita bersama. Pastinya kita sama-sama belajar, saling mengingatkan. Satu hal yang selalu kita omongin tapi terus kita cari. Semoga kita betul-betul bisa melakukan, saling mencintai karena Allah Ta'ala. Amin. Kalau untuk anak-anak, doa orang tua pasti sama. Semoga kalian menjadi anak yang soleh-solehah, Amin. yang bisa mendoakan kami ketika kami mati nanti. Amin. Menjadi anak-anak yang berguna buat bangsa, agama, dan keluarga. Buat embun dan langit dan juga bulan. Semoga akur terus sampai tua. Amin. I love you.
Nama anak-anaknya lucu banget Wendy. Embun. Iya si Embun. Langit. Bulan. Bulan, ya Allah. Embun yang nomor 1 kan ya? Embun nomor 1. Tinggi banget Udah kemarin gede. ketemu. Udah besar. Oke, di tengah kesibukannya setiap weekend, Omes selalu ajak keluarga untuk sarapan di luar. Ya. Kita ada foto-fotonya nih. Tiap hari Weekend Sabtu. breakfast nih. Ya, wajib. Suka nyempetin Tiap nyari weekend tempat tuh. sarapan bareng. Mau di restoran, Bener-bener bangun di jalan, tidur. kafe atau mall, bangun pagi, belum pada mandi, masih pakai baju tidur, langsung berangkat, selesai sarapan, lanjut pulang. Lucu banget. Jadi ini yang mengupdate tempat-tempat makannya siapa biasanya? Biasanya anak-anak lagi pengen makan apa? Aku mau ketoprak, kita cari ketoprak. Aku lagi pengen ke restoran, kita ke restoran. Aku mau ke mall dong, kita ke mall. Aku mau nyari bubur, biasanya anak-anak. Tapi nggak mandi tuh. Nggak mandi. Ke mall juga nggak mandi. Agak mandi. Udah Nyantai pakai baju aja tidur. kali. Kalau ke mall nggak mandi nggak apa-apa, yang penting bawa duit Wendy. Iya. Boleh. Bener sayang, bener. Bener itu, mandi nggak mandi mah yang penting tahu. punya duit. Maksudnya kalau ini perempuan. kalau ke warung mungkin nggak mandi nggak apa-apa. Kalau ke mall mungkin harus mandi dulu kali gitu. Ternyata kagak. Cuek Nah, kali. kan kalau biasanya kalau ke mall juga kan yang buka pagi jam 7 jam 8. Yang ada tempat breakfast kayak balik ya. breakfastnya jam Kayak 11 sudah Citos. pulang kayak gitu-gitu. Ini berarti rutin setiap minggu. Biasanya insya Allah ketika ada waktunya pasti setiap minggu. Lu ada gitu Wen, pagi-pagi keluar. Suruh Embun nyobain sayur asem ayah ojak ya. Iya benar, boleh. Nah, kejauhan di Depok itu. Ya biarin, Oh, kali-kali iya, siapa sarapan tahu di kalau Depok mau. ngapa emang. Kenapa pilihnya waktu pas sarapan bukan waktu pas makan malam gitu? Atau sahur? Kayak gitu masih. Bukan belum Ramadan. Aduh kayak gitu. Kenapa? Kenapa? Kalau malam pasti kita makan malam di rumah bareng. Kayak gue sekarang syuting, semua anak-anak nunggu kita akan makan, duduk bareng di meja karena quality time keluarga kita tuh. Jadi kita tuh selalu kayak tadi, selalu sebelum melakukan apapun ada kesepakatan. Quality time kita setiap hari adalah makan malam bersama, tidak boleh ada yang memegang handphone, kita ngobrol, saya akan bercerita duluan apa yang saya lakukan hari itu. Baru berikutnya anak-anak bercerita, istriku bercerita gitu. Seru deh masuk keluarga. Aku boleh masuk keluarga kamu? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa lah. Iya. Pengen bangun pagi. Ayah, selamat pagi. Ya Gitu, cium elah. tangan. Anaknya kan Embun. Ya, Terus langit. Langit. Sama Bulan. masa Kalau gua anak gue jadi anaknya siapa namanya? Gardu anaknya. Beda. Kan Bisa, aku bisa jadi anak yang keempat, namaku Cahaya, boleh nggak? ya boleh. Jadi, ya kan? Embun, bulan, langit, kobokan. Cahaya. Kejauhan. Oke, kita mau reka adegan. Sinar gimana sinar? Udah deh bersinar lagi Nah, ya. cahaya sama aja. Ini ceritanya Omes ngajakin anaknya Ayu. Ada lagi nih Ada. Adegan. Cerita, diem loh. Ceritanya Omes ngajakin anaknya Ayu untuk pergi sarapan bubur ayam favorit Ayu. Wendy jadi penjual bubur ayam. Masuk. Yang jadi bubur ayam Igun. Oh, jadi gerobak. Ya Allah, dia kan haji loh. Igun jadi gerobaknya yang sedang mangkal di pinggir jalan. Omes pun memesan 2 bubur ayam ke Wendy. Setelah lama menunggu, Omes menanyakan ke Wendy kenapa pesanan belum jadi. Wendy bilang kalau kompornya nggak kunjung nyala. Ternyata gerobaknya ketiduran karena masih ngantuk diajak jualan pagi-pagi. Jadi, ayo kita makan bubur yuk. Coba yuk. Teh Dian Ayu. Bismillah, lucu. Bun manggilnya apa? Abi, Abi. ini jadi anak, Ya. nggak jadi istri aja. Kita naik motor. Kita naik motor. Oh naik Abi. motor, ya Iya, Bi. ampun, naik motor. Motornya yang kemarin ya? Abi, tapi kan tukang bubur di sini. Ya. Motornya kita ngarahnya ke sana aja. Ya nggak apa-apa. Lu sini, lu kemana sih? Oh, sini. Dah. Buru. Bi, ayo Bi. Ya, aku manggilnya kakak. Ya. Kakak, kamu Iya, mau Bi. sarapan apa pagi ini? Embun mau sarapan bubur, Bi. Perpanjang STNK, perpanjang STNK. Kok jadi perpanjang SMK? Bubur. Bubur. Bi, itu kayaknya ada bubur dah, Bi. Bubur. Ayo, Bi. Parkir di sini. Kita beli bubur. Sini. Ayo, Abi. Assalamualaikum. Lah, Selamat datang di gerobak bubur udah naik haji. Oh, yang ini. Tukang buburnya udah naik haji. Ya, gerobaknya. Bener juga, bener juga. bisa ngomong, Bang, gerobaknya? Bisa gerobak Bisa. dari Jepang ini. Mau apa?
Hah? Mau apa? Bapak saya lagi nyari gado-gado, ada? Gak ada. Abi saya mau makan bubur sama Kan gerobaknya bubur. Ya. Terus apa dong? Yang kita jual kan komputer, Bu. Bubur. Bubur ayam. Ya. Bubur, ada bubur ayam sama bubur ayam. Itu bubur ayam doang. Bubur ayam Bubur ayam. doang. Bubur ayam. Anak saya tuh seneng banget bubur ayam, tapi ayamnya nggak usah pakai, buburnya kosongin. Abi maksudnya gimana? Mas boleh tanya kalian kan bertiga. Ya. Kalian termasuk grup mana? Hah? Termasuk grup bubur diaduk atau enggak? Aduk. Bubur diaduk. Aduk. Bubur Dilempar. kok dilempar. Ya udah dong biar beda. Nggak, kalau aku diaduk. Diaduk. Buburku aduk. harus diaduk. Buburku Bubur juga. diaduk? Ya. Bubur diaduk. Aku akan makan bubur diaduk setelah yang satu ini. Manis obrolan manis.